Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A, akan menjelaskan mengenai materi ijaz, itnab, dan musawwah dari mata kuliah ilmu ma'ani. Pengertian ijaz. Ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas dan fasih. Ijaz merupakan salah satu cara untuk menyatakan maksud dengan pernyataan yang kata-katanya kurang dari sebagaimana mestinya, tetapi pernyataan itu cukup untuk memenuhi maksud. Adapun ijaz menurut ahli balaghah terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qasar. Ijaz qasar yaitu menyampaikan maksud dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna tanpa disertai pembuangan beberapa kata atau kalimat. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, ijaz yaitu pembicaraan yang ringkas ditinjau dari kata-katanya. Syekh Bahauddin berkata, pembicaraan yang sedikit itu merupakan suatu pembicaraan yang memberikan makna yang lebih panjang, maka disebut ijaz qasar. Contoh dalam Al-Quran ada di surat Al-A'raf, alal khalq wal am, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Melalui firman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dua kata, yaitu menciptakan dan memerintah. Kedua kata tersebut singkat tapi padat, menyangkup banyak makna, yaitu mencakup segala sesuatu dan segala urusan. Ijaz hadap. Ijaz hadap dengan menggunakan cara membuang sebagian kata atau kalimat disertai indikator yang menunjukkan adanya lafaz yang dibuang tersebut. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, ada beberapa sebab adanya pembuangan, yaitu semata-mata untuk meringkas dan menghindari kesia-siaan karena memang sesuatu itu telah menjadi jelas. Kemudian untuk mengingatkan bahwa waktu tidak cukup untuk mengatakan sesuatu yang dibuang itu, dan menyibukkan diri dengan menyebutnya dapat berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Ada di Al-Qur'an surat Al-Fajr 22, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah perintah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Pada ayat di atas terdapat pembuangan sebagian kata dari keseluruhan ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dan yang dibuang adalah isim amr, sebab diperkirakan asal kalimatnya adalah amr. Kemudian pengertian itnab. Menurut Hasan al-Bandari, itnab adalah berekspresi dengan perkataan lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Tujuan penggunaan itnab dalam komunikasi baik lisan atau tulis antara lain untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan atau tulisan, memperjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan ketidakjelasan maksud dan isi dan sebagainya. Menyampaikan ungkapan kepada orang yang diajak bicara baik lisan atau tulis melalui itnab bisa dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain zikrul khas ba'dal am, yaitu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Kemudian zikrul am ba'dal khas, yaitu menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus, berfaedah untuk menunjukkan ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Al-idhah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas, berfaedah untuk mempertegas makna dalam perhatian pendengar dengan disebutkan dua kali, pertama secara samar dan kedua secara tegas. Mengulangi penyebutan suatu lafaz, at-takrir, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar dan juga bisa berfaedah untuk tahasus, menampakkan kesedihan. Contohnya terdapat pada surat At-Takatsur. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian ada al-i'tirad, yaitu memasukkan anak kalimat ke tengah-tengah
suatu kalimat atau antara dua kata yang berkaitan dan anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebaligan suatu kalimat. Pengertian musawah. Hasan al-Bandari juga mendefinisikan musawah, yaitu maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya seperti ada dalam Quran surat Al-Fatir ayat 43, namun sayang sama saya tidak ditulis di sini ya. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa kepada orang yang merencanakannya sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.